Ya. Nah, itu baru di-record. Ya. Oke. Itu Rizcha Hidayah. Kemudian Weni. Weni sudah masuk belum? Nah, Weni itu sudah dikunjungi kemarin. Dan Yulia. Yulia juga. Mutiah satu sekolah sama Nur Khofifah. Mana Mutiah? Iya, Pak. Mutiah, hadir Mutiah? Halo Mutiah? Tidak ada. Oke. Nur Khofifah hadir, Pak. Ya, tunggu. Bapak sesuai urut nama mahasiswa di CPPL. Fikri Rahmat Zeda. Hadir, Pak. Fikri bisa tuh on videonya ya Fikri ya. Bagaimana Fikri? Silakan dilaporkan seperti apa pelaksanaan PLK kemarin di SMK Negeri 1 Solok. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan Fikri. Selama PLK 6 bulan di SMK 1 Kota Solo, alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Ya. Ada persoalan-persoalan yang akademik, kemudian non-akademik, kegiatan-kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran, itu seperti apa keterlibatan Fikri di SMK Negeri 1 Solo tersebut? Coba gambarkan ya. Kalau misalkan, iya Pak. Kalau untuk kegiatan akademik itu seperti biasa tempat belajar, ngajar dengan mata pelajaran PAI di kelas yang sudah dibagi oleh pihak sekolah, Pak. Untuk non-akademik atau non-teaching, itu kemarin kami ikut serta dalam berbagai kegiatan, Pak. Kegiatan Maulid Nabi, habis itu kegiatan pelaksanaan perayaan Hari Guru, habis itu juga ada vaksinasi di sekolah Fikri, Pak, sama sekolah Aisyah. Yang vaksinasi itu kami juga diikut sertakan di sana, Pak. Jadi panitia atau yang bantu-bantu untuk vaksin tersebut, Pak. Dan vaksinasinya juga nggak hanya untuk sekolah kami aja, Pak. Nggak hanya sekolah SMK 1 aja, tapi juga untuk sekolah lain, Pak. Karena kebetulan, alhamdulillah sekolah kami salah satu sekolah yang besar, jadi juga bisa sekolah-sekolah yang lain datang ke sekolah kami untuk vaksinasi. Yang pada saat itu SMA 2 Kota Solo juga vaksinasi di SMK 1 Kota Solo, Pak. Jadi ada 3 kegiatan, sebenarnya lumayan banyak sih, Pak, untuk yang saya jelaskan sekarang. Ada kegiatan vaksinasi, habis itu kegiatan pelaksanaan Maulid Nabi, habis itu ada kegiatan pelaksanaan perayaan Hari Guru di SMK 1 Kota Solo, Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk perangkat pembelajaran bagaimana Fikri? Seperti RPS, kemudian RPP, itu seperti apa? Dan bimbingan dari guru pamong dalam hal menyediakan perangkat pembelajaran itu seperti apa? Ceritakan. Baik, Kak. Jadi untuk perangkat pembelajaran seluruhnya itu di sekolah Fikri dan Sri sama Ismail juga, itu nggak hanya dari guru pamong juga, Pak, tapi dari seluruh guru PAI, BP di sekolah itu, Pak. Jadi kami sama-sama guru PAI seluruhnya di sekolah itu, nggak hanya guru pamong, itu membuat RPP untuk seluruh tingkat kelas, Pak. Jadi misalkan Fikri ngajar kelas 12 itu kan, Pak, Fikri sama-sama sama guru PAI BP yang ngajar di kelas 12 itu buat RPP kelas 12. Begitupun Aisyah sama Husnul, yang waktu itu Aisyah RPP kelas 11 dan Husnul RPP kelas 10, Pak. Nah, habis itu juga ada kami sharing berbagi ilmu yang kami dapat di kampus bagaimana dan juga yang diterapkan di sekolah ini bagaimana. Habis itu juga mencari contoh soal dan segala macamnya juga bareng-bareng lah gitu. Nggak ditekankan kepada kami untuk kerjain sendiri, tapi lebih kepada bagaimana kami itu bisa berbaur dalam apa namanya, Pak, ya? Dalam
berhubungan bersama-sama dengan guru di SMK 1 Kota Solo, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Terus SMK sebagai kelompok institusi pendidikan vokasional gitu ya. Itu kan punya karakteristik secara umum pembelajaran siswa yang lebih kinestetik. Artinya mereka itu banyak praktek kayak di workshop, di bengkel, atau belajar dengan melaksanakan, kan begitu di vokasional. Itu seperti apa PAI di kelompok sekolah vokasional ini? Apakah ada bedanya dengan yang dipraktekkan pada micro teaching di kampus atau seperti apa? Ya, kalian. Oke, Pak. Kalau misalkan khususnya di sekolah tempat kami, walaupun itu SMK, karena berhubung PAIBP itu adalah pembelajaran teori kan, Pak, jadi tetap hampir sama dengan bagaimana PAIBP di SMK. Misalnya, untuk mereka, karena mereka itu adalah SMK, kegiatan mereka per tingkatnya itu akan sedikit mengerucut teorinya, Pak. Dari yang awalnya kelas 10 itu banyak teori, lebih ke atas lebih sedikit teorinya dan lebih banyak prakteknya. Contoh mungkin kelas 10 itu banyak sekali mata pelajaran teori kan, Pak. Itu semakin ke atas semakin berkurang dan lebih menjurus kepada mata pelajaran praktek, dan jam pelajaran prakteknya pun juga sedikit diperbanyak untuk kelas 12. Tapi secara garis besar untuk PAIBP itu kurang lebih sama dengan SMA. Oke. Di SMK Negeri 1 ini, 2 lagi ada saudara siapa lagi namanya ya? Bentar, Pak cek. Fikri, siapa lagi yang di SMK yang sama? Husnul, Fatimah, dan Aisyah ya. Husnul, Aisyah, bisa monitor? Iya, Pak. Ya, nah Aisyah, itu laporan dari Fikri Ramazeda. Anda sekolahnya sama dengan Fikri. Ya, Iya, Pak. apakah bisa diceritakan kesamaannya dan kalau mungkin pun ada perbedaannya seperti apa? Pengalaman yang Anda rasakan di PLK di SMK 1 Solo. Sama dengan Fikri tadi, Pak. Dan kebetulan kita juga alumni dari SMK 1 Kota Solo. Oke. Jadi bedanya itu ya, bedanya tambahan alumni dari SMK 1 Solo. Kalau Fikri, alumni dari mana dulu? Fikri sebenarnya alumni dari tetangga sih, Pak, SMA 1 Kota Solo yang jaraknya itu berdekatan, Pak. Dan sekarang PLK-nya itu di sekolah yang dulunya tetangga Fikri, Pak, SMK 1 Kota Solo. Oke. Husnul Khotimah nih baru muncul, Pak, lihat. Gimana Husnul? Ya, Pak. Ya, Anda tentu sudah menyimak obrolan Bapak dengan Fikri dan Aisyah. Yang kebetulan sekolah PLK-nya itu dengan Anda sama ya, di SMK 1 Solo. Ya, Pak. Ya, gimana? Anda setuju dengan apa yang disampaikan Fikri dan Aisyah? Atau ada perbedaannya yang krusial? Coba. Kurang lebih apa yang dijelasin sama Fikri tadi sama, Pak. Mengenai perangkat kami sama mengerjakannya dan telah dibagi per kelas gitu, Pak. Fikri kelas 12, Aisyah kelas 11, dan Husnul kelas 10. Oke. Jadi adanya kerjasama dengan guru pamong dan guru mata pelajaran PAI lainnya juga, Pak. Ya. Itu ya lebih kurang sama ya. Oke. Kita beralih ke apa ini dari Nur Khofifah. Mana
hasaba, yuhasabu, hasibuan. Tadi sudah masuk. Kalau begitu, si Mutiah juga tidak ada. Nur Khofifah, Iya Pak, hadir Pak. ya, mana penampakannya? Ya, sambil dia benerin penampakannya, kita beralih ke Ade Alvina. Nah, Ade, Hadir Pak. oke, Ade di SD 18 Cacang Tinggi, ya. Iya Pak. SD 18 Cacang Tinggi. Ya. Coba ceritakan Ade, seperti apa pengalaman PLK Ade di SD 18 Cacang Tinggi ini, ya, terkait dari kegiatannya, kemudian yang bersifat pendidikan dan non kependidikan, learning dan non teaching gitu ya, teaching and non teachingnya seperti apa, kemudian bimbingan dengan guru pamong ataupun guru mapel seperti apa. Silakan Ade. Iya Pak. Kebetulan SD 18 Cacang Tinggi itu memang dekat dengan rumah Ade Pak. Nggak jauh lah, beberapa meter. Di sana itu kegiatan dari Juli sampai kegiatan pembelajarannya dari awal Juli sampai awal Oktober itu belum tatap muka Pak. Jadi masih pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Jadi anak-anak itu ke sekolah cuma menjemput tugas gitu Pak. Datang ke sekolah bawa buku, kemudian belajar selama 1 jam saja, kemudian dikasih tugas baru pulang Pak. Namun ada peraturan dari pemerintahan Kabupaten Agam untuk semua sekolah-sekolah di Tanjung Mutiara itu untuk memulai tatap muka. SDAD itu dapat izin untuk tatap muka secara full mulai dari awal Oktober Pak. Jadi dari awal Oktober sampai akhir Desember kemarin udah mulai tatap muka secara full. Cuman waktunya agak dibatasi Pak. Dari yang kemarin kan kalau SD 35 menit jam pelajarannya 1 jam pelajaran, tapi karena ada kebijakan itu masih corona, jadi waktunya jadi 30 menit Pak. Itu untuk yang kegiatan teachingnya Pak, pembelajarannya. Dan Ade di SD 18 itu dikasih amanah untuk ngajar kelas 1 kelas 4 Pak. Jadi kalau di SD Ade itu kelas 1 sampai kelas 6-nya hanya satu lokal Pak. Jadi Ade ngajar memang cuma 2 lokal, kelas 1 sampai kelas 4, nggak ada ABC-nya Pak. Jadi memang 2 lokal itu aja Pak. Karena muridnya juga sedikit, jadi cuma 1 lokal per tingkat kelasnya Pak. Itu untuk kegiatan teachingnya Pak. Kalau yang non teachingnya banyak yang Ade kemarin ikuti Pak. Ada kemarin acara Maulid Nabi untuk seluruh guru-guru PAI sekecamatan Tanjung Mutiara. Kemarin ada ikut Pak perayaan Maulid Nabi. Terus ada juga kegiatan kayak kegiatan rutin sekolah kayak Senin pagi upacara bendera. Terus ada kultum setiap hari Jumat pagi. Terus gotong royong setiap Sabtu tapi sekali sebulan Pak. Ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Terus ada juga KKG Pak. KKG guru-guru PAI. Kalau KKG ini kegiatannya sekali sebulan juga Pak. Biasanya dilaksanakan setiap bulannya Pak. Kalau kemarin setiap tanggal 23, jadi 23 September. Dan juga ada kegiatan MGMP juga Pak kemarin sebelum PTS juga ada MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi waktu itu Ade juga sempat ikut Pak. MGMP itu acara kayak merumuskan soal-soal untuk PTS kemarin Pak. Terus ada juga perayaan Hari Guru Nasional kemarin Pak. Ade juga ikut. Terus kegiatan non teaching lainnya juga ada Ade ikut Pak. Udah Ade cantumkan juga di laporan. Terus pengalaman kalau selama di sana Pak, alhamdulillah lancar. Terus
juga dapat banyak pengalaman dari guru-guru di sana, bukan guru-guru PAI aja, pengalaman dari guru kelasnya juga ada, kayak guru-guru tematik. Banyak tadi dapat pengalaman, banyak dapat pengetahuan juga cara-cara menyusun, gimana menyusun perangkat pembelajaran yang bagus, yang baik, menyesuaikan format dari sekolah gitu. Terus selama bimbingan sama guru pamong juga lancar. Oke.